Tak pernah engkau meninggalkanku di saat badai menerpa hidupku. Tak sedetik pun kau melupakanku. Waktu ku sesat, ku jauh darimu. Engkau Bapakku yang setia, janjimu selalu beserta hatiku. Terus percaya sepanjang usia. Anugerahmu selalu baru, tersedia sepanjang waktu. Sedetik pun tak ku ragu akan firman-Mu. Engkau meninggalkanku di saat badai menerpa hidupku. Tak sedetik pun kau melupakanku. Waktuku sesat dan ku jauh darimu. Bapa yang setia, beserta hatiku. Terus percaya sepanjang usia. Anugerahmu selalu baru, tersedia di sepanjang waktu. Sedetik pun tak ku ragu akan firman-Mu. Firman-Mu. Engkau Bapakku yang setia, janjimu selalu beserta hatiku. Oh, sepanjang usia. Anugerahmu, oh, tersedia sepanjang waktu. Sedetik pun tak ku ragu akan firman-Mu. Firman-Mu. Akan firman-Mu. Akan firman-Mu. Sebuah lagu yang sangat luar biasanya. Kalau Bapak Ibu mendengarkan syair daripada lagu itu, saudara-saudara, ada waktu di mana kita jauh dari Tuhan, ada waktu kita seperti melupakan Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tuhan selalu menyertai kita. Dan pagi hari ini berbahagialah Anda semuanya yang tidak lupa mendengarkan kebenaran firman-Nya, karena hidup
kita, hidup Anda, hidup saya, hanya ditentukan oleh perkataannya. Maka saudara-saudara, benarlah kata seorang hamba Tuhan dari New Zealand yang bernama Pastor Paul de Jong yang mengatakan, "The future you hold depend on the revelation you carry." Masa depanmu tergantung dari pewahyuan yang engkau terima pada hari ini. Saudara-saudara, hidup kita sangat ditentukan oleh kebenaran yang kita imani, kebenaran yang kita yakini, kebenaran yang kita hidupi setiap hari. Maka jangan heran ketika Mazmur mengatakan, berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan kebenaran firman Tuhan siang dan malam. Ia seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran sungai, yang berbuah pada waktunya, yang daunnya tidak pernah layu, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja. Saudara-saudara, saya mendengarkan apa yang pernah dikatakan oleh Pak Rick Warren, dan dia mengatakan untuk meneguhkan kebenaran ini, your success is product of obedience. Sukses Anda dalam bidang apa saja adalah hasil dari ketaatan. Dan salah satunya adalah ketaatan melakukan kebenaran firman. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat itu diulangi oleh Yakobus pasal 1. Ayat yang ke-25, berbahagialah orang yang kesukaannya meneliti hukum yang sempurna. Bukan hanya mendengar kemudian melupakannya, tetapi benar-benar melakukannya. Maka orang itu akan dibuat bahagia. Amin. Anda mau berbahagia hari ini? Karena seri kita masih melanjutkan pembahasan tentang hidup berbahagia. Saudara-saudara yang mau berbahagia, siapkan hati, siapkan kitab suci, siapkan catatan. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang hidup bahagia. Mari kita berdoa, memohon pimpinan Tuhan supaya kita semua mendapatkan terang dari kebenaran firman. Bapa kami di dalam surga, kami rindu pagi ini menjadi pagi pewahyuan, pagi di mana kami mendapatkan terang, pencerahan di dalam hati kami, sehingga firman yang kami renungkan menjadi kebenaran yang akan mengubahkan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Amin. Saudara-saudara, saya ingin mengajak saudara melanjutkan seri pembahasan tentang hidup bahagia. Nah, beberapa hari ini kita telah membahas versinya Rasul Paulus seperti yang tertulis di dalam kitab Filipi. Mulai dari Filipi pasal 1 sampai pasal 4, kita diajar bagaimana terus bersukacita. Karena kitab Filipi adalah satu kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam situasi yang sangat mengenaskan. Dia dipenjara di kota Roma, kaki tangannya dirantai, di musim dingin, umur yang sudah uzur, dia menderita penyakit kanker mata dalam situasi yang sangat menderita. Dia masih bisa menulis surat yang bernada sukacita. Dan kalau saudara membaca Filipi 4 ayat 4, saudara akan kagum. Karena orang ini mengatakan, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Mengapa saudara-saudara kita bisa bersukacita di dalam situasi yang tidak kita harapkan? Karena sukacita kita dilandasi atas kebenaran Tuhan. Rejoice in the Lord always. Bersukacitalah di dalam Tuhan senantiasa. Nah, sekarang kita akan melanjutkan membahas hidup dalam sukacita versi khotbah di bukit. Kita akan membahas bagian pertama, apa yang dikatakan di sini saudara. Di dalam bagian pertama ini, kita akan menemukan bahwa untuk bisa hidup bersukacita menurut apa yang dikatakan oleh Tuhan, saudara-saudara, Tuhan Yesus pernah mengucapkan ini. Saudara bisa membuka di dalam kitab Matius pasal yang ke-5, saudara akan menemukan satu kebenaran, satu ayat yang saya yakin kita semua kalau membaca tidak akan kesulitan untuk membaca atau untuk mengartikannya. Mari kita akan baca. Berbahagialah orang yang merasa tidak berdaya
dan hanya bergantung pada Tuhan saja. Mereka adalah anggota umat Allah. Saudara-saudara, di dalam bahasa Inggris dibilang, blessed are the one who are powerless. Orang-orang yang merasa tidak punya kekuatan, orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang tidak bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Wah, saudara-saudara, ini ayat. Kebenaran ini sangat berbeda dengan kebenaran yang ada di dalam dunia ini. Kadang-kadang ada yang mengatakan, berbahagialah apabila kamu sedang mendapatkan kuasa. Berbahagialah ketika kamu sedang berkuasa. Berbahagialah ketika kamu punya hal-hal yang bisa diandalkan dalam kehidupan Anda. Itu adalah ayat-ayat yang mungkin Anda pahami di dalam dunia ini. Oh, ketika ada orang bisa berkuasa, punya jabatan, punya kedudukan, kita bertepuk tangan, kita merayakan. Oh, haleluya. Dia adalah berkuasa. Dia orang yang memiliki kuasa. Tetapi di dalam pandangan Allah, saudara, orang yang berbahagia adalah mereka yang merasa tidak berdaya. Dalam terjemahan sehari-hari dikatakan orang yang miskin di hadapan Allah. Di mana letak kebahagiaannya? Di mana letak sukacitanya? Di mana letak positif dari situasi tidak berdaya? Nah, saudara-saudara, sebelum saya membahas lebih lanjut, kitab Yeremia mengatakan hal yang senada dengan ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kemudian juga ada ayat, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi kalau saudara mengandalkan Tuhan, saudara terbiasa bergantung kepada Tuhan, saudara selalu menyerahkan seluruh kehidupan saudara kepada Tuhan, Tuhan akan senang dan saudara akan diberkati. Karena apa? Tuhan sangat membenci kesombongan. Saudara, ketika Anda menjadi sombong, ketika Anda menjadi orang yang tidak yakin akan kekuatan Allah, ketika Anda tidak mengandalkan Allah, Anda dalam posisi bermusuhan dengan Allah. Anda sedang menghadapi masalah. Itulah sebabnya berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan bergantung kepada kebenaran firman. Haleluya. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saya senang sekali pada hari ini ketika saya diingatkan kembali oleh ayat ini. Berbahagialah orang yang merasa tidak berdaya. Nah, saudara-saudara, terkadang kita begitu mudah menggunakan akses kehidupan yang Tuhan berikan, seperti berkat, rezeki, pangkat, kedudukan, ketenaran. Kemudian kita melupakan Tuhan, kita menonjolkan apa yang kita miliki. Dan seolah-olah kalau kita sudah punya kekayaan, punya kedudukan, punya jabatan, kita punya segala-galanya dan kita tidak perlu Tuhan lagi. Itu terjadi di dalam kehidupan setiap manusia. Ingat umat Israel, saudara. Pada waktu umat Israel hidup serba enak, semua serba lancar, anak-anaknya sehat, rezeki tidak ada masalah, mereka mudah melupakan Tuhan. Dan ketika mereka melupakan Tuhan, kemudian mereka menyembah Mammon, menyembah berhala, menyembah yang lain-lain, mengandalkan ilah lain, Tuhan menjadi cemburu. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang merasa tidak berdaya. Kenapa? Pada waktu kita tidak berdaya, kita akan mengandalkan Tuhan saja. Saya mau mengajak saudara menelusuri kisah sejarah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, kemudian tiba-tiba di tengah jalan motivasinya berubah, tidak lagi mengandalkan Tuhan. Akhirnya hidupnya mengalami kesulitan. Samson, seorang hakim pada zaman hakim-hakim di Israel yang diberi kekuatan ilahi. Tapi dia menggunakan kekuatannya untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan rencananya. Akhirnya dia kehilangan kekuatannya. Dan ujung kehidupannya sangat mengenaskan. Saudara mungkin pernah melihat kisah hidupnya seorang raja pertama, raja Israel yang bernama Saul, yang begitu mengandalkan mungkin ketampanannya. Dia melakukan sesuatu dengan sombong.
akhirnya dia melakukan sesuatu yang tidak menjadi bagiannya, dan pada akhirnya dia dilengsarkan oleh Tuhan sendiri karena ketidaktaatannya. Fir'aun adalah seorang raja yang pada akhirnya harus berhadapan dengan kuasa Allah dan harus mengakui kebesaran nama Allah setelah dia tidak berdaya menggunakan kekuatannya untuk melawan mujizat-mujizat Allah yang dilakukan melalui Musa. Raja Ahab, seorang raja yang jahat yang mengandalkan Baal, yaitu patung-patung bawaan istrinya yang bernama Yezebel, yang akhirnya anak cucunya mengalami penderitaan. Saudara-saudara, kita sudah melihat kisah orang-orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan kemampuannya sendiri, mengandalkan kuasanya sendiri, dan sok berkuasa, sok powerful, sok adidaya, dan pada akhirnya mereka harus bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara, benarlah apa kata Tuhan melalui khotbah di bukit. Berbahagialah orang yang merasa tidak berdaya dan hanya bergantung pada Tuhan saja. Mereka adalah anggota umat Allah. Jadi pada waktu kita dalam posisi tidak berdaya, kita harus mengakui di sanalah kita mencari sumber daya. Seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus pernah mengalami masa-masa yang sulit di ujung kehidupannya. Dia punya kanker di matanya, dan dia pernah berdoa 3 kali supaya Tuhan mencabut kanker itu. Tetapi dia tidak mendapatkan jawaban doa seperti keinginannya. Yang dia dapatkan adalah sebuah kalimat. My grace is sufficient for you. Kasih karuniaku sudah cukup bagimu, katanya. Nah, saudara-saudara, ketika Rasul Paulus mendapatkan itu, Rasul Paulus membuat sebuah kesimpulan. Di saat aku tidak berdaya, di dalam kelemahanku, disitulah aku melihat kuasa Tuhan. Wow. Saudara-saudara, apa artinya renungan ini bagi kita? Yang nomor 1, jangan sombong. Allah membenci kesombongan, saudara-saudara. Apapun yang Anda sombongkan suatu saat akan diambil oleh Tuhan. Anda sombong mengenai harta, hartamu bisa lenyap seketika. Anda sombong mengenai kedudukan dan pangkat, kedudukanmu tidak akan selamanya. Anda sombong mengenai ketenaran, banyak orang yang tenar sekarang tenggelam. Anda sombong mengenai prestasi manusia, ada batasnya. Itulah sebabnya tidak ada yang bisa kita sombongkan di hadapan Allah. Berbahagialah mereka yang memiliki zero attitude, menolkan diri. Di hadapan Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Yang kita sadari adalah semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Jadi kalau kita dipercaya oleh Tuhan hari ini, saudara-saudara, ingat baik-baik. Tuhan mempercayakan Anda karena Tuhan punya agenda lewat hidup Anda. Maka tugas kita adalah selalu mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Maka apa yang kita baca ini akan menjadi penggenapan dalam hidup kita. Berbahagialah orang yang merasa tidak berdaya dan hanya bergantung pada Tuhan saja. Mereka adalah anggota umat Allah. Saudara-saudara, saya mau menyaksikan betapa luar biasanya kebenaran ayat ini. Ketika kita bergantung kepada Tuhan, ketika kita menyerahkan hidup kita kepadanya, ketika kita pasrah kepada Tuhan, kita melihat Allah lebih lagi percaya kepada Anda dan bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Amin. Saya bukan hanya sekedar mengatakannya, saya sudah mempraktekannya. Ketika setiap hari saya membawa hidup saya di kaki Tuhan, saya menyerahkan pergumulan saya kepada Tuhan, saya mendoakan visi-visi yang Tuhan taruh, saya membawa rencana-rencana kehidupan di kaki Tuhan. Ada banyak hal yang secara manusia saya tidak bisa melakukan. Tuhan memampukan kami untuk melakukannya. Haleluya. Saudara-saudara, kesaksian yang paling baru adalah ketika kami punya hati untuk menolong orang-orang yang mengalami kesulitan gara-gara korban COVID-19 ini. Banyak saudara kita yang ada di Bali yang dirumahkan. Ada yang sudah tidak bisa membayar kos 4 bulan. Ada yang kesulitan mendapatkan makan. Saudara-saudara,
Saya punya hati mau menolong mereka. Dan kami pernah bekerja sama dengan Departemen Sosial Denpasar, menyampaikan bantuan kepada mereka-mereka yang tidak tersentuh. Saudara, itu kerinduan kami. Dengan cara yang luar biasa, saya tidak tahu ini dari mana datangnya, tetapi ada staf Kementerian Sosial Pusat yang menelpon saya dan mengatakan, Pak, kami dari Kementerian Pusat ingin menyalurkan 1.000 paket sembako di Denpasar melalui Yayasan Mercy Indonesia. Saudara-saudara, saya tidak tahu ini dari mana mereka tahu. Tetapi saya tahu ketika kita melakukan segalanya dan mengandalkan Tuhan saja, Tuhan bisa mengatur segalanya, melakukan dengan cara yang luar biasa, dan kita hanya bisa mengangkat dan mengatakan semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Saudara-saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya pagi hari ini saya mau mengajak saudara, jangan sombong. Jangan sekali-sekali Anda menyombongkan harta kekayaan Anda, kepandaian Anda, kerohanian Anda, kehebatan Anda, dan menganggap Tuhan tidak ada apa-apanya, dan menganggap sesamamu tidak ada apa-apanya. Suatu saat Anda akan berurusan dengan Tuhan, Anda akan dihabisi, akhirnya Anda hanya bergantung kepada Tuhan. Saudara-saudara, ilustrasi yang paling bagus adalah orang-orang yang memberikan pertolongan kepada orang yang mau tenggelam. Saya mendapatkan sedikit informasi, kalau mau menolong orang yang mau tenggelam, dipukul belakangnya sampai dia pingsan. Kenapa harus dipukul? Supaya tidak melawan waktu ditolong. Saya kadang-kadang mengingat, kadang-kadang kita, orang-orang yang sombong, harus menghadapi masalah seperti itu sampai dia terkapar dan dia sadar bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong, hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Saudara-saudara, saya mau mengajak saudara, jangan sampai Anda dibuat terkapar baru Anda sadar. Sekarang juga waktu Anda mendengarkan khotbah ini, Anda mendengarkan renungan ini dan menyadari bahwa ada sedikit benih kesombongan di mana Anda mengandalkan manusia, mengandalkan harta, mengandalkan kedudukan, mengandalkan jabatan, ketenaran atau koneksi. Anda bertobat. Dan buatlah dirimu selalu tidak berdaya di hadapan Allah sehingga engkau selalu bergantung kepada Dia saja. Berbahagialah orang yang merasa tidak berdaya dan hanya bergantung pada Tuhan saja. Mereka adalah anggota umat Allah. Jadi ciri seorang umat Allah adalah selalu bergantung kepada Allah, selalu mengandalkan Allah. Ada banyak hal dalam kehidupan kita, dalam pernikahan, dalam pelayanan, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam segala aspek kehidupan. Ada banyak hal yang Anda tidak bisa menyelesaikannya. Uang Anda, harta, kedudukan, jabatan Anda tidak bisa menyelesaikannya. Hanya Tuhan yang bisa. Maka marilah kita menjadi orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah melupakan saudara. Nah, saya tidak tahu situasi saudara pada pagi hari ini. Tetapi kalau saudara mengatakan, Pak Paulus, itu saya tuh. Saya kadang-kadang lupa Tuhan ketika dapat rezeki banyak, saya tidak lagi berdoa, tidak lagi datang ke gereja. Oh Pak Paulus, itu saya tuh. Saya kadang-kadang sombong dengan jabatan yang Tuhan berikan. Main kuasa, sok powerful. Saudara-saudara, kita semua bisa hilaf, hati kita bisa menipu. Tetapi yang paling bagus adalah pagi hari ini kita mengatakan, Tuhan, ampuni kami. Kalau selama ini kami sombong, kami membanggakan apa yang kami miliki, kekayaan, semuanya yang sebetulnya kalau kami mengandalkan itu, kami dalam posisi terkutuk. Karena terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dan saudara menyadari, kemudian saudara mengatakan, saya mau bergantung kepadamu ya Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara. Karena awal diberkati adalah ketika Anda bergantung kepada Tuhan. Di dalam khotbah di bukit, ayat ini menempati urutan pertama. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Atau orang yang tidak berdaya. Itu adalah awal kehidupan bahagia. Yaitu ketika kita mengandalkan Tuhan. Sesuai dengan kitab Yeremia. Berbahagialah orang, diberkatilah orang yang
Mengandalkan Tuhan. Ya, seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran sungai yang akarnya merambat ke tepi batang air. Daunnya tidak pernah layu, selalu menghasilkan buah. Artinya apa? Ketika kita mengandalkan Tuhan, semua berkat-berkat tadi akan menjadi milik saudara. Saudara menjadi orang yang punya survival spirit. Daunnya tidak pernah layu, segar terus. Ada sukacita. Mau musim kemarau, mau musim paceklik, mau mengalami musim susah, Anda masih bisa senyum. Ada aura sukacita karena apa? Anda mengandalkan Tuhan. Anda bersatu dengan Dia. Dalam situasi yang sulit Anda masih bisa menyanyi. Waktu Anda diuji Anda bisa memuji. Waktu Anda sedang diizinkan dikhianati Anda masih bisa mengasihi. Karena apa? Di dalam hidup saudara ada kekuatan yang datang dari dalam ketika kita mengandalkan Tuhan. Haleluya. Saudara, saya masih ingat saat-saat menjalani radiasi karena kanker di Singapura 15 tahun yang lalu. Saya masih ingat ketika memasuki cancer center, ruangan untuk radiasi, satu grup itu ada 12 orang. Saya melihat wajah-wajah yang ada di sekitar saya itu. Ada yang wajahnya sudah tidak berdaya, ada yang tidak ada cahaya, ada yang nyawanya mungkin sudah ada di ujung kehidupan. Sehingga tidak ada semangat, saudara-saudara. Sangat menakutkan memasuki ruangan cancer center. Tetapi saya berbeda. Saya dengan istri, dengan anak saya yang ketiga kami masih bisa bergurau, kami masih bisa senyum, kami masih bisa mendoakan orang, kami masih bisa berbagi firman Tuhan. Kenapa? Karena saya tahu bahwa harapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Bergantung kepada Tuhan tidak akan pernah membuat Anda dikecewakan. Dan itu benar. Saya mengandalkan Tuhan. Saya belajar menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Karena saya tahu hidup ini adalah kasih karunia-Nya. Saudara-saudara, waktu saya belajar mengandalkan Tuhan, saya merasa ada ketenangan. Ketenangan batin itulah yang membuat saya bisa memuji di tengah-tengah kesulitan. Saya bisa bersyukur di tengah-tengah situasi di mana problema datang silih berganti. Karena apa? Saya mengandalkan Tuhan, dan mengandalkan Tuhan adalah bagian pertama untuk menikmati kehidupan. Untuk diberkati oleh Tuhan, nomor satu yang Anda harus lakukan adalah merasa tidak berdaya. Sehingga kita selalu bergantung kepadanya. Amin. Saudara mungkin mengatakan, Pak Paulus, pagi hari ini saya mau datang kepada Tuhan. Saya tidak punya apa-apa lagi. Saya tidak ada yang bisa saya andalkan lagi. Tidak punya tempat berpijak yang kuat yang bisa saya jadikan landasan untuk hidup ini. Saya benar-benar memerlukan Tuhan untuk pernikahan saya. Saya benar-benar memerlukan Tuhan untuk ekonomi saya. Saya benar-benar memerlukan Tuhan untuk kehidupan saya. Saya mau mengajak saudara berdoa. Saya mau mengajak saudara menaruh tangan di dada dan kita akan menyerahkan segala pergumulan kita. Ingat, ketika kita tidak berdaya, justru disitulah Tuhan membuat kita memampukan kita sehingga kita bisa menyelesaikan banyak hal yang tidak bisa diselesaikan dengan kekuatan kita. Dan kalau saudara orangnya dan saudara mengatakan, Pak Paulus, saya rindu didoakan, saya mau bergantung kepada Tuhan, saya mau menyerahkan hidup ini kepada Tuhan, saya sudah tidak sanggup lagi, tidak ada lagi yang bisa saya pegang sekarang ini, hanya Tuhan yang bisa menolong saya. Tuhan akan hadir dalam hidup saudara. Taruh tangan di dada. Izinkan Tuhan menjamah saudara. Izinkan kuasanya melawat saudara. Izinkan kuasanya menyembuhkan saudara. Izinkan kuasa darahnya mengangkat semua persoalan beban hidup saudara. Izinkan Allah menyertai hidup Anda. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami percaya kepada kebenaran firman-Mu. Kami berterima kasih untuk satu perkara yang kami mau belajar mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Ampuni kami kalau kemarin kami hilaf dan kami mengandalkan hal-hal yang sifatnya sementara dan tidak sesuai dengan kebenaran firman. Pagi hari ini Bapa, kami mau mengandalkan Engkau. Kami mau belajar hidup di dalam firman dan bergantung kepada-Mu sepenuhnya dan hidup dalam kasih karunia. Bapa,
Engkau melawat saudara-saudara kami. Engkau menjamah mereka. Engkau memberkati mereka. Sekarang juga saat kami sedang berdoa, alirkan kuasa-Mu, alirkan jamahan-Mu, alirkan lawatan-Mu. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu mengalir sekarang juga, Bapa. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Saudara-saudara, terima kasih sudah mendengarkan dan menyaksikan video ini. Kalau saudara diberkati, jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman Anda. Nah, kalau ada di antara saudara-saudara yang secara khusus Anda perlu pokok doa, atau saudara sedang memerlukan sesuatu yang sangat-sangat spesial, doa khusus untuk pergumulan saudara, saudara bisa tuliskan di sini. Saya akan mengakhiri dengan berdoa secara khusus untuk permohonan-permohonan doa saudara-saudara. Nanti sebelumnya, sambil menunggu permohonan doa, dengarkanlah lagu ini saudara. Lagu ini saya karang sebagai sebuah cermin atau ekspresi dari filosofi kehidupan saya. Ada waktu-waktu saya putus asa seperti saudara. Ada waktu-waktu kita putus harapan karena menanti terlalu lama. Tetapi saya menemukan jawabannya, bahwa kita harus tetap menanti janjinya dan percaya kepada janji-janjinya. Dan saudara akan mendapatkan jawabannya. Ikuti lagunya, resapi kata-katanya, dan nanti kita akan berdoa setelah selesai ini. Saat menunggu terlalu lama, hati ini jadi putus asa. Terkadang jiwaku merasa sungguh tak berdaya. Ku tahu Tuhan tak pernah berdusta. Dia menjawab semua doa. Kini aku kan terus setia dan terus setia. Yang tidak terlihat oleh mata, tersimpan semua di dalam surga. Kini aku kan terus meminta padamu Bapa. Yang belum terdengar oleh telinga, telah Engkau sediakan semua bagi hati yang tetap setia menanti janji-Mu Bapa. Tuhan tak pernah berdusta. Dia menjawab semua doa. Kini aku kan terus setia dan terus setia.
yang tidak terlihat oleh mata, tersimpan semua di dalam surga. Kini aku kan terus meminta padamu Bapa, yang belum terdengar oleh telinga, telah Engkau sediakan semua bagi hati yang tetap setia menanti janji-Mu Bapa. Yang tidak terlihat oleh mata, tersimpan semua di dalam surga. Kini aku kan terus meminta padamu Bapa, yang belum terdengar oleh telinga, telah Engkau sediakan semua bagi hati yang tetap setia menanti janji-Mu Bapa. Bagi hati yang tetap setia menanti janji-Mu Bapa. Saudara-saudara, ada waktu dalam hidup ini yang bisa kita lakukan hanyalah menanti dengan sabar, di mana Allah akan menjawab doa Anda, karena segala sesuatu ada waktunya. Dan kadang-kadang waktu Anda dan waktu Tuhan itu berbeda. Maka tugas kita adalah menanti waktu Bapa, karena ternyata apa yang belum pernah Anda pikirkan, apa yang belum pernah Anda lihat, apa yang belum pernah Anda dengar, sudah disediakan oleh Allah. Yang perlu kita lakukan adalah mendapatkan akses untuk mendapatkan itu. Diberkati, itu artinya punya akses. Dan aksesnya seperti apa? Aksesnya seperti yang Tuhan Yesus katakan. Apabila kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa saja. Jadi aksesnya sudah diberitahukan kepada kita, tinggallah di dalam Tuhan. Dan izinkan firman-Nya tinggal di dalam hidup saudara, maka Anda minta apa saja dan Tuhan akan memberikannya. Nah, pagi hari ini sudah ada beberapa saudara-saudara yang minta didoakan untuk anaknya yang baru kecelakaan, untuk saudara kita yang kolesterolnya tinggi, untuk saudara Maris, saudari Maris juga yang minta didoakan supaya semakin hari dekat sama Tuhan. Ini doa yang bagus sekali. Semakin hari semakin dekat, semakin hari bisa rumah tangganya bisa mengandalkan Tuhan. Itu doa yang bagus sekali. Saya minta saudara-saudara pagi hari ini kita akan belajar mengandalkan Tuhan. Dalam situasi apapun juga, serahkan hidupmu kepadanya. Berserahlah kepada Tuhan. Saya sudah belajar dalam hidup ini ada banyak hal yang tidak bisa kita selesaikan sendiri. Ada banyak hal yang kita tidak bisa hadapi sendiri. Kekuatan kita terbatas, maka datanglah kepada Tuhan. Amin, saudara. Ada Ibu Rista Simarmata juga yang minta didoakan untuk anaknya Desika Emina Silalahi yang menunggu pengumuman untuk di Poltek Ban agar dia lulus dipanggil untuk kuliah. Amin. Kita akan mendoakan juga untuk yang lain-lain supaya Ibu Rista dengan permohonannya dijawab oleh Tuhan. Amin. Saudara-saudara, saya mau mengajak Anda jangan menyerah ketika kita harus menanti. Saat menunggu terlalu lama, hati ini jadi putus asa. Seperti lagu saya tadi. Saudara-saudara, kita bisa putus asa, tetapi berbahagialah mereka yang tabah, yang sabar, dan tidak menyerah. Karena ternyata pada waktunya Tuhan,
semua akan diberikan kepada kita. Untuk itu saya mau mengajak saudara-saudara, mari kita akan berdoa buat saudara kita, terutama untuk pokok-pokok doa tadi. Satukan hatimu, kita berserah kepada Tuhan, kita minta Tuhan akan menjamah saudara-saudara kita, dan pada akhirnya kita akan mendengarkan kesaksian bahwa doa kita dijawab. Dan jangan lupa kalau doanya dijawab, bagikan kepada kita semuanya, sehingga semuanya kita diberkati. Amin. Anda yang sakit, Anda yang perlu jamahan Tuhan, Anda yang perlu kekuatan, Anda yang perlu terobosan, Anda yang perlu kuasa Tuhan, taruh tangan di dada, berdoa bersama dengan saya, dan memohon kuasanya. Bapa kami di dalam surga, kami datang kepadamu pagi hari ini, berdoa buat seluruh permohonan, pokok-pokok doa yang kami sudah bacakan, yang dinaikkan oleh saudara-saudara kami. Kami percaya hanya Tuhan yang bisa menolong. Kami percaya Tuhan yang bisa menyelesaikan. Kami sungguh percaya firman-Mu adalah ya dan amin. Bapa, kami berdoa agar hari ini juga, jam ini juga kuasa-Mu mengalir. Saudara kami yang sedang menanti untuk bisa lulus untuk kuliah, ada yang sedang menantikan untuk supaya dijamah oleh Tuhan, dekat dengan Tuhan, suami istri mengandalkan Tuhan, ada yang rindu supaya segera mendapatkan jodoh, mendapatkan pekerjaan, ada yang rindu supaya mengalami terobosan kesembuhan. Aku berdoa semuanya kami mengandalkan Engkau dan tetap percaya di dalam nama Yesus dan berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati saudara. Percayalah seperti nyanyian ini, tangan Tuhan yang perkasa akan menolong kita. Haleluya. Sebuah lagu berserah. Amin. Ini sebuah lagu juga saudara-saudara yang saya karang beberapa tahun yang lalu. Ada waktu dalam hidup Anda hanya bisa berserah dan menyerahkan semuanya dalam kehendak Tuhan. Kehendak-Mu yang jadi ya Tuhan. Amin. Tuhan memberkati saudara. Saya rindu kita akan berjumpa lagi di dalam acara Making Life Better. Dan sebentar jam 10, saya akan live lagi bersama hambanya, Bapak Pendeta Timotius Arifin. Saya akan menuju ke rumahnya, dan kita akan live bersama. Saya akan menimba banyak ilmu dari beliau, seorang pemimpin yang berhasil. Bagaimana menjadi seorang ayah yang baik, seorang bapak yang memiliki hati bapak, yang bisa menjadi berkat bagi generasi yang berikutnya. Jadi saudara-saudara, jangan lupa jam 10, 1 jam lagi, saya akan menuju ke rumah Pak Pendeta Timotius Arifin, dan kami akan live bersama, belajar mengenai hati Bapa. Jangan lupa jam 10 bergabung lagi di Making Life Better. God bless you.